selamat pagi. Kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai bentuk rasa sukacita kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kembali kami menikmati nafas kehidupan. Itu adalah mukjizat yang luar biasa yang layak kami syukuri ya Bapa. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi suluh dalam kehidupan kami, mengajarkan kami berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1. Begini firman Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kita pagi hari ini kita beri judul Kabar Baik yang Berdampak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon kita ketika kita mendengar suatu kabar sukacita? Ya, betul sekali. Tentunya respon kita adalah kita berbahagia, hati kita berbunga-bunga, kita penuh dengan sukacita. Sebab kabar baik itu adalah hasil dari jeripaya yang selama ini sudah kita lakukan. Oleh karena itu, kita juga dengan sukacita menyampaikan kepada banyak orang, sehingga orang-orang yang mendengarkan turut bersukacita. Saudaraku, melalui perantara Nabi Yesaya, Allah menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yehuda. Tidak hanya membebaskan mereka dari pembuangan, tetapi juga memulihkan kehidupan mereka menjadi satu bangsa yang merdeka. Yesaya juga memberitakan tahun rahmat Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, yang dikiaskan sebagai tahun Yobel, di mana tahun itu merupakan tahun pembebasan bagi semua orang dari hutang dan dimerdekakan dari perhambaan. Tahun penuh dengan rahmat Tuhan, tahun penuh dengan sukacita yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Demikian juga yang dinantikan oleh bangsa Israel. Saudaraku, kita bisa melihat melalui uraian di atas, kita boleh merasakan bahwa kabar baik yang diberitakan oleh para nabi-nabi terdahulu adalah kabar baik yang mencakup keselamatan bagi bangsa Israel. Sedangkan kabar baik yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah kabar baik bagi seluruh umat, seluruh manusia. Dan selain itu, Yesus Kristus sendirilah kabar baik yang selama ini sudah diberitakan oleh para nabi-nabi sebelumnya, yakni di masa perjanjian lama. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa sangat sulit sekali untuk bisa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang menjadi putus asa karena mereka berpikir bahwa apa yang menjadi pergumulan mereka, bahwa ketika mereka di dalam penjara, mereka di dalam sakit penyakit, mereka di dalam begitu banyak persoalan, mereka ingin secara instan Tuhan langsung menyelesaikan persoalan mereka. Sehingga ketika mereka belum mendapatkan
apa yang mereka inginkan untuk pengharapan mereka pada Tuhan, maka mereka langsung melupakan Tuhan seperti bangsa Israel. Ketika mereka merasakan bahwa apa pergumulan-pergumulan mereka, penderitaan mereka selama 70 tahun di Babel, Tuhan tidak merespon, membuat mereka menjadi putus asa. Namun kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada semua orang Yehuda yang terbuang ke Babel, mereka akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Dikatakan bahwa kepada orang-orang sengsara, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang sedang dalam tawanan, dan orang-orang yang terkurung, mereka akan mendapatkan damai sejahtera sebab berkat Tuhan mengalir atas mereka dan mereka akan dikembalikan kepada bangsanya. Itulah kabar sukacita yang mereka terima. Namun proses yang mereka hadapi tidaklah gampang. 70 tahun bukanlah waktu yang singkat. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan kita pada hari ini sangat dahsyat, membuka hati dan pikiran kita bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Tuhan punya dan merancangkan hidup kita. Dia punya rencana-rencana yang indah dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita mengalami sakit penyakit, mari kita terus berdoa. Ketika pergumulan-pergumulan kita belum juga ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan memberikan solusi, mari kita terus memuji Tuhan, mari kita terus taat kepadanya. Bahkan ketika pun kita tidak mengalami kesembuhan sekalipun dari sakit penyakit, mari kita tetap taat kepada Tuhan, sebab Dia adalah juru selamat yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menyelamatkan bangsa Israel dan juga menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita harus mengikuti Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita, bukan hanya sampai kepada anak kita, namun kepada cucu-cucu kita dan generasi-generasi kita selanjutnya. Sehingga orang yang melihat, mereka juga mengakui bahwa kita adalah keturunan-keturunan Allah, keturunan-keturunan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Bapa firman ini benar-benar mengimani hidup kami bahwa mukjizat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Bahwa waktu Tuhan sangat indah dalam hidup kami. Ajar kami terus untuk setia kepada Tuhan sebab kami sudah menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.